seumpamanya pastor malam hari ini diberikan satu otoritas atau satu hak, and you can tell every entrepreneur di Indonesia something. And as a pastor, as a man of God, what would you tell everybody? And you can say it, and we have to oblige. We have to do it. Yeah, good question. I'm caught off guard with this. Karena saya nggak bisa asumsikan semua kita dalam capacity yang sama. Tadi saya bilang karena kita semua ada di krisis, secara kesehatan kita semua tidak ada di dalam state yang sama. Ada yang sedang struggle kesehatan. Secara bisnis atau ekonomi, kita semua ada di krisis, nggak semua dalam keadaan yang sama. Demikian juga dalam keuangan. Tapi menurut saya yang sama yang bisa semua kita bisa tetap terlepas dari keadaan kita. Menurut saya, when it comes to love and generosity, menurut saya kita semua bisa melakukan hal yang sama. Dari segi kasih, harusnya kita ini saatnya di mana kita sebagai orang-orang percaya bisa menunjukkan the unconditional love. Dan kalau kita bisa lakukan despite, dan kita bisa mengatasi keadaan kita despite tantangan yang ada, kita bisa find a way to express love and generosity. Dan saya percaya ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita preach the gospel. Dan saya mungkin teringat pada satu ayat yang di Amsal tadi, udah Adit kutip tadi di awal waktu introduction, Adit kutip Amsal 11 sebenarnya. Saya suka versi Message Bible sebenarnya. Message Bible kalau saya nggak salah ingat dia katakan a generous man shall prosper. Dan saya selalu suka ayat ini kalau bicara soal generosity, karena generosity bicara soal hati kita, bukan bicara soal apa yang ada di tangan kita. Janda safar itu di tangannya nggak banyak, dan semua kita, walaupun di tangan kita berbeda-beda, terlepas dari berapa banyak, kita bisa generous at this point of time. Setiap kita bisa punya a generous heart, punya loving heart to help. Dan saya senang sekali dengan banyak teman-teman yang ada di sini. Tadi saya coba sambil menjawab, saya coba klik Q&A. Saya lihat tadi ada teman-teman di wedding industry, dan saya lihat nama Fanny Paliyama. Saya mungkin mau mention Fanny di tengah-tengah krisis yang teman-teman Kenisa hadapi, boleh bilang mereka di wedding industry sama MICE industry, down to zero. Tapi inisiatif mereka untuk menolong memberi makan supir taksi, so I'm applauding that. For me, that's expressing love and generosity out of the abundance of heart. Dan saya nggak tahu berapa banyak yang sebenarnya ada di tangan mereka yang masih tersisa. Mereka udah berapa bulan ini, 2 bulan mungkin nggak ada bisnis. Biasanya 1 minggu bisa punya berapa wedding. Now nobody is doing weddings. Dan kenapa saya tadi kepikiran itu, karena saya lihat nama Fanny ada di situ, di one of the question di situ. Itu yang saya rasa hal yang sama yang bisa setiap kita lakukan. Saya tahu setiap kita ada di tantangan yang berbeda-beda. Apalagi kalau saudara, your business adalah bagian yang masih bisa doing well. The more I think this challenge has to be on your shoulder, bahwa saatnya di mana saudara untuk menunjukkan generosity. Sebagaimana tadi Amsal katakan, a generous man shall prosper. Generosity datang dulu, kemurahan hati datang sebelum prosperity. Karena bukan a prosperous man shall be generous. Karena ada banyak bilang, ya kita lagi krisis, gimana bisa bermurah hati, kita sendiri aja setengah mati. Tapi justru karena generosity, kelimpahan akan datang menyusul. Jadi, saya selalu membagikan ini kepada orang-orang yang struggle. Biasanya kalau saya counseling orang-orang yang sedang struggle, financial crisis, nggak punya kerjaan, dan sebagainya, saya bilang, apapun yang di tanganmu, kalau di tanganmu cuma ada 5 butir beras pun, you still have to give away sebagian daripada 5 butir itu. By giving it away, Tuhan bisa menambahkan dalam kehidupan saudara. Nggak ada konsep yang lain in Christianity. So buat saudara yang sekarang ini sedang struggle, coba buka hati kalian untuk lihat what you can do to help others. Dan saya percaya, terlepas dari walaupun di tangan saudara cuma punya sisa 1 atau 2 atau 3 butir beras saja, when you give that away, yang pertama pasti sukacita datang. Yang lebih besar sukacita memberi daripada memberi. Setelah sukacita datang, saya berdoa supaya mata saya dibuka, dan kemudian benih yang saya tabur itu dilipat gandakan oleh Tuhan.
So I look forward to see dan mendengar kesaksian daripada apa yang sudah lakukan, doing what the Bible teaches us to do. Dan pada saat saya lakukan ini, saya percaya akan ada banyak sekali kesaksian yang muncul dari setiap saudara yang mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. So David, I think walaupun I caught off guard, I think that's the best I could do. That is not just good, that is beyond awesome. It's so godly and so encouraging. Thank you so much for spending the night with us and sharing all your knowledge, the truth that God has really put in your heart, dibagikan sama kita. I know that I'm not the only one that is blessed.